tipologi masjid kuno karena itu perpaduan arsitektur yang sudah lama sekali, budaya pra-Islam, budaya Tionghoa juga masuk ke situ, jadi perpaduan masjid kuno di Nusantara ini ya memang semua budaya yang sudah ada di wilayah kita itu semua berpadu semua di situ. Jangan ngaku tahu Banten kalau kamu nggak tahu ini. Tahukah kamu, tepat di seberang Sungai Cisadane terdapat sebuah masjid tua bernama Masjid Jami Kalipasir yang konon tertua di Tangerang? Masjid Jami Kalipasir berada di sebelah timur bantaran Sungai Cisadane yang secara administratif berada di Kampung Kalipasir, Kelurahan Sukasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten yang menyimpan sejarah panjang terkait syiar Islam di Tangerang. Sejarah berdirinya Masjid Jami Kalipasir memang belum diketahui dengan pasti. Namun menurut sejarah lisan, masjid dibangun pada tahun 1700-an oleh Tumenggung Pamitwijaya dari Kahuripan. Konon, awalnya Tumenggung Pamitwijaya ingin melakukan syiar Islam dari Kesultanan Cirebon ke wilayah Banten. Namun ia singgah di Tangerang dan mendirikan sebuah masjid. Dan tahun 1700-an inilah yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah kota Tangerang sebagai tahun berdirinya Masjid Jami Kalipasir. Meski begitu, ada versi lain yang mengatakan masjid tersebut berdiri pada tahun 1640 Masehi saat masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Bahkan salah satu makam kunonya dipercaya sebagai makam istri Sultan Ageng Tirtayasa, Ratu Siti Uria Negara binti Pangeran Mahajaya Dilaga Mahapati Kahuripan kedua. Kalau menurut cerita masyarakat setempat, memang sudah lama ketika masa Sultan Ageng Tirtayasa, berarti sekitar 1600 sekian ya, dan juga dipercaya salah satu makam kunonya merupakan mendiang istri dari Sultan Ageng gitu. Sejak pertama kali didirikan hingga tahun 1918, komplek masjid dikelola secara turun-temurun, seperti Raden Tumenggung Arya Ramdon pada tahun 1740, Arya Tumenggung Sutadilaga pada tahun 1823, dan Raden Arya Idar Dilaga pada tahun 1830. Konon Masjid Jami Kalipasir merupakan masjid tertua di Tangerang. Adita Noviandi, pamong budaya ahli muda Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 8 mengatakan bahwa hal tersebut bisa saja terjadi, terlebih didukung dengan peta-peta kuno. Bisa jadi karena di kota Tangerang ya, kota Tangerang sendiri, kota administrasi ya, kota Tangerang. Memang orang mengenal, masyarakat tersebut mengenal masjid tertuanya ya memang di Kalipasir gitu. Dan kalau kita lihat di peta-peta kuno juga, kota Tangerang itu sekitar 1800 itu lebih banyak tercatat kampung dengan makam-makam Cina, makam-makam Tionghoa ya, dibanding dengan makam yang Islam gitu. Namun terlepas dari itu semua, masjid ini telah menjadi bukti keharmonisan warga kota Tangerang dari beragam etnis. Masjid ini dibangun oleh bangsawan Kahuripan Bogor dibantu oleh warga muslim sekitar dan warga Tionghoa. Bangunan Masjid Kalipasir berdenah persegi dengan menara di sisi timur laut bangunan masjid. Di bagian dalam masjid terdapat mimbar, mihrab, dan beberapa lemari. Jendela dan pintu masjid sudah mengalami pergantian material baru. Hal yang menarik dari masjid ini adalah adanya 4 soko guru yang terbuat dari kayu. Bagian dasar atau dudukan soko guru merupakan pasangan bata dan semen yang diplester. Selain soko guru, terdapat 11 kolom yang berbentuk seperti ladam kuda, yakni 5 kolom di sisi selatan dan 6 kolom di sisi timur. Deretan kolom sisi timur di bagian atas lengkungan terdapat list berbentuk setengah lingkaran dengan diameter kurang lebih 2 hingga 3 cm yang dicat berwarna-warni. Menara masjid menyerupai bentuk pagoda dengan tinggi kurang lebih 10 meter. Tipologi masjid kuno karena itu perpaduan arsitektur yang sudah lama sekali, budaya pra-Islam, budaya Tionghoa juga masuk ke situ, jadi perpaduan masjid kuno di Nusantara ini ya
memang semua budaya yang sudah ada di wilayah kita itu semua berpadu semua di situ. Sedangkan untuk makam, menurut tradisi lisan, yaitu Pari Rimbon Kaaryaan Parahiang yang disusun pada tahun 1830. Di makam ini tempat dimakamkan Arya Tumenggung Sutadilaga pada tahun 1823 dan istrinya yang merupakan salah satu putri dari Kerajaan Banten. Arya Tumenggung Sutadilaga merupakan keturunan dari penguasa Sumedang Larang yang diberi kuasa oleh Kerajaan Banten untuk memerintah daerah Tangerang. Area makam Kalipasir terletak di sisi barat bangunan Masjid Kalipasir. Makam-makam tersebut memiliki ukuran 6 meter x 2 meter dan 4 meter x 2 meter. Kondisi nisan-nisan pada makam tersebut sudah tidak beraturan dan berantakan. Terdapat beberapa bentuk nisan, antara lain berbentuk gada dan persegi. Pada nisan yang berbentuk persegi, beberapa di antaranya terdapat tulisan Arab dan angka tahun yaitu 1823 Masehi. Masjid Jami Kalipasir memiliki momolo atau puncak atap masjid yang unik. Masyarakat Kalipasir menyebutnya baluarti. Baluarti terbuat dari gerabah berbentuk seperti burung merak berwarna emas yang dipercaya sebagai tanda kekerabatan dengan Kesultanan Banten. Itu dia fakta menarik tentang Masjid Jami Kalipasir. Kamu tahu apa lagi yang menarik yang ada di Banten? Tulis di kolom komentar ya.